Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Yunita Asari dan rekan saya, Pak Putri Cahyono. Kami berdua akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami bersama dengan teknisi komputer untuk mata kuliah praktek hardware dasar. Nah, 10 pertanyaan dasar tentang perbaikan komputer. Yang pertama, profit masa depan untuk bidang perbaikan komputer. Nah, setiap usaha yang dikembangkan dalam lingkaran perbaikan komputer ataupun tidak pastinya memiliki profitnya masing-masing. Untuk bidang perbaikan komputer sendiri, dibutuhkan lebih banyak belajar tentang hal baru yang berhubungan dengan komputer, serta selalu update tentang berita-berita yang berhubungan dengan dunia komputer. Nah, yang selanjutnya, kerusakan yang paling sering terjadi pada komputer. 90% itu problemnya itu mati total. Kenapa sih bisa mati total? Nah, kerusakan yang paling sering terjadi pada komputer itu mati total. Nah, ini disebabkan karena banyak sekali faktor. Salah satu contohnya yaitu power supply yang bermasalah. Selanjutnya, yang ketiga, kerusakan yang paling sulit diatasi pada komputer. Nah, selanjutnya kerusakan pada VGA. Kerusakan pada VGA merupakan salah satu kerusakan yang lumayan sulit untuk diatasi. Jika VGA ini rusak, kita harus menggantinya dengan yang baru dan dengan harga yang cukup mahal. Selanjutnya, yang keempat yaitu bagaimana langkah-langkah mencari kerusakan komputer dan langkah-langkah memperbaikinya. Nah, yang pertama, periksa apakah komponen dan kabel telah terhubung dengan baik. Ini penting apabila Anda baru upgrade komputer. Buka casing komputer dan pastikan semua kabel, keping RAM, kartu video, kartu suara, kartu jaringan, dan komponen lain telah terpasang dengan benar pada papan induk atau motherboard. Next, yang kedua, periksa POS. POS merupakan singkatan dari Power on Self-Test. Bagian dari startup komputer ini digunakan untuk mendiagnosis keyboard, RAM, cak RAM keras, dan perangkat keras lain untuk memastikan semuanya berfungsi normal. Jika mendeteksi galat atau error di perangkat keras, POS akan memunculkan pesan teks pada layar atau rangkaian bunyi pip, pendek, dan panjang. Yang ketiga, periksa waktu pemuatan sistem operasi. Waktu yang diperlukan komputer untuk memuat sistem operasi tergantung pada perangkat keras yang digunakan. Jika waktu pemuatan sistem operasi lebih lama daripada biasanya, mungkin ada masalah pada cakram keras yang membuat komputer tidak bisa mengambil informasi dari cakram tersebut. Nah, yang kelima, apakah ada jenis komputer yang sudah tidak layak untuk diperbaiki? Jawabannya yaitu untuk komputer yang sudah tidak layak untuk diperbaiki sebenarnya tidak ada, karena setiap kerusakan pasti ada cara untuk memperbaikinya. Tetapi banyak sekali orang yang menginginkan laptop atau komputernya untuk terus update ke Windows yang terbaru atau sistem operasi terbaru karena tidak ingin ketinggalan zaman walaupun perangkatnya sudah tidak mendukung untuk update ke Windows yang terbaru. Malah hal ini akan membuat perangkat terasa lebih lambat dan berat untuk terus dipakai beroperasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Putri Cahyono. Kepada Pak Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Ica. Dari sini akan saya lanjutkan untuk mempresentasikan pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 6. Mengenai apakah ada komputer yang diperbaiki menggunakan sistem operasi selain Windows. Jadi jawabannya tentunya ada. Selain sistem Windows, tempat perbaikan komputer juga menerima perbaikan untuk sistem macOS yang biasa digunakan dalam brand Apple. Sebenarnya selain macOS dan Windows ada juga beberapa brand lain seperti Linux, Ubuntu, dan masih banyak yang lain.
Lalu lanjut ke pertanyaan nomor 7, yaitu jika ada beberapa komputer yang mau diinstalasi, apakah perlu diinstalasi satu persatu atau dilakukan instalasi secara serentak? Nah, jika serentak, bagaimana caranya? Jawabannya adalah dengan cloning. Mengcloning, jika komputer tersebut memiliki sistem operasi yang sama, katakanlah brandnya sama, misalnya Acer atau Lenovo, maka bisa dilakukan penginstalan secara bersamaan dengan menggunakan cara cloning. Tetapi jika setiap komputer memiliki sistem operasi yang berbeda, cara ini tentu tidak bisa digunakan untuk penginstalan secara bersamaan. Jadi kalau sudah berbeda brand, itu harus dilakukan penginstalan satu persatu. Kemudian yang ke-8 adalah apakah mungkin memperbaiki komputer itu dari jarak jauh? Jadi selagi komputer atau laptop masih hidup dan tidak mati, perbaikan masih bisa dilakukan secara jarak jauh. Contoh kerusakan yang bisa diperbaiki dengan keadaan ini adalah jaringan komputer yang tidak bagus, atau pengecekan harddisk, memori, dan VGA. Hal-hal di atas bisa menggunakan remote control yang dapat diakses secara jarak jauh. Pertanyaan yang ke-9 adalah bagaimana cara atau tips memilih komputer atau PC yang kualitasnya bagus dan awet dalam penggunaan jangka panjang. Dalam memilih dan merawat PC, yang pertama kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Lalu yang kedua, kita harus memahami dan memilih spesifikasi yang sesuai. Yang ketiga, perhatikan software yang sesuai. Dan yang keempat adalah perhatikan support device yang lainnya. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, nomor 10 adalah bagaimana cara merawat komputer yang baik. Cara merawat komputer agar tahan lama, yang pertama adalah kita harus menjaga aliran listrik. Kedua, bersihkan file yang tidak perlu. Ketiga, pasang ventilasi CPU yang memadai. Keempat, scan antivirus. Yang kelima, defrag hard disk. Yang keenam, uninstall aplikasi yang tidak perlu atau sudah tidak terpakai. Dan yang ketujuh adalah bersihkan CPU secara berkala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Saudari Ica. Terima kasih kepada Pak Put. Nah, itu dia 10 pertanyaan dasar yang kami sudah wawancarai teknisi komputer dan sudah kami dapatkan jawabannya. Semoga presentasi ini dapat memuaskan dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua. Sekian dari saya dan rekan saya Pak Putri Cahyono. Kami pamit undur diri, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.